Selamat siang sahabat Star CKPN. Kali ini kita masih di Pandan Laut Cottage. Kali ini adik-adik mahasiswa Star CKPN akan mewawancarai owner dan arsitek dari Pandan Laut Cottage. Nanti dalam video ini adalah tentang bagaimana desain arsitektur interior, kemudian konstruksi dan bahan yang digunakan, serta desain ruang luarnya. Simak ya, terima kasih. Pak, bisa dijelaskan nggak sih konsep dari bangunan cottage ini tuh gimana sama materialnya kira-kira apa aja? Ya, jadi bentuk atau dari arsitektur ini adalah tropis, jadi menggunakan material-material yang ada di sekitar sini saja. Kemudian tidak hanya material bangunan, juga landscape juga ada tanaman-tanaman dari sini semuanya, entah itu bule, entah itu pandan laut. Ini kan juga material-material tanaman landscape dari sini juga. Kemudian view semuanya ke arah laut semuanya, jadi tidak terhalang apapun, dia bisa langsung melihat ke laut semuanya. Mbak, saya mau bertanya, jadi apa desain landscape dari Pandan Laut ini sebenarnya? Ya, sesuai namanya pandan laut, memang cottage ini didominasi oleh tanaman pandan laut yang memang banyak sekali di area sini. Jadi tidak ada yang kita potong, jadi memang aslinya seperti ini kita pertahankan. Kemudian ada juga tanaman existing yaitu cemara udang, kemudian akasia di sana juga ada, kemudian beberapa talas-talas juga ada, kemudian beberapa tanaman yang endemik asli di situ yang kita juga tidak tahu namanya tapi tetap kita pertahankan juga ada di situ juga. Jadi kita kombinasikan dengan batu-batu tadi, batu-batu kapur asli dari sini tadi. Jadi semua elemen landscape ini menggunakan tanaman yang juga asli dari daerah sekitar. Berarti semua tanamannya apa asli sini semua gitu? Iya Pak, hanya ada beberapa yang kayak misalnya hanya untuk aksen, misalnya ada Lake Wanju itu untuk menutupi nantinya ceritanya untuk menutupi batu-batu itu. Jadi tidak paling banyaknya dari tanaman-tanaman lokal. Kamar ini langsung berhadapan dengan view yang adalah laut selatan. Jadi sangat eksotis. Ini adalah unit kamar yang ditawarkan di Pandan Laut Cottage. Strategi pemilihan materialnya gimana ya Pak ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pemilihan material ini saya menggunakan material lokal yang mudah didapat di daerah sekitar sini. Jadi misalnya dari batu pondasi ini saya juga dapat dari sekitar sini. Jadi batu galian ini yang saya bikin untuk menjadi pondasi talut itu ataupun menjadi dinding. Kemudian bambu-bambu juga dapat dari sekitar sini juga dengan tukang-tukang sini juga. Kemudian juga kayu akasia itu kayu memang yang lebih tahan terhadap cuaca di laut. Jadi sering di daerah pesisir selatan itu kayu akasia menjadi sangat familiar, sering dipakai untuk furniture maupun pintu ataupun elemen-elemen furniture mereka di rumah atau rumah tinggal ataupun di villa-villa mereka. Begitu. Di sini kan bisa terlihat cottage-nya sendiri terbuatnya dari bambu. Apakah ada pemilihan bambu khusus, misal seperti jenisnya atau nanti untuk perawatannya seperti apa? Ya, jadi kalau dari bambunya hanya ada dua macam, dari bambu petung dan bambu wapus. Jadi treatmentnya dia memang ada beberapa treatment yang melalui proses-proses, satu entah itu diborak, entah itu dijemur, entah itu dilapis coating. Jadi ada beberapa tahapan dalam maintenance bambu. Kemudian di strukturnya juga biasanya menggunakan pasak, kemudian ataupun paku, kemudian finishing dindingnya kita menggunakan gedek anyaman bambu. Jadi sebisa mungkin menggunakan material-material yang ramah lingkungan dan ada di sekitar lokasi saja. Ini mau tanya Pak, untuk konstruksi untuk bambu-bambu yang besar pedestal ini gimana ya? Jadi gini Pak, jadi hampir seperti dengan bangunan-bangunan pada umumnya. Jadi dia ada pondasi umpak, kemudian kolom, kemudian ini menggunakan bambu petung ya.
kemudian ada juga apa namanya kuda-kuda. Di sini ada 4 kuda-kuda menggunakan bambu potong juga dan kombinasi dengan bambu hapus. Kemudian joinnya dia ada yang skru, kemudian ada yang pasak, kemudian ada yang paku, kemudian diikat pakai ijuk. Jadi tergantung peruntukannya masing-masing kekuatannya. Jadi di bangunan ini tidak terlalu kompleks karena bentangnya hanya 5 meter, tidak terlalu rumit. Kemudian jarak antar kuda-kuda cuma 2,5 meter. Jadi tidak terlalu rumit dalam penggunaan material bambu ini. Oh, Sahabat Stars, desain kamar mandi dari Pandan Laut Cottage ini sangat unik. Di situ terlihat ada tanaman pandan yang masuk ke dalam ruang dan dipertahankan. Kemudian lantainya menggunakan batu asli daerah sini. Ini inspirasi konsepnya ini dari mana, Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kamar mandi ini dindingnya menggunakan batu yang ada di di lokasi juga. Jadi tidak mendatangkan batu dari luar. Kemudian tanaman pandan laut ini tanaman khas di area sini. Jadi memang banyak sekali tanaman pandan laut. Jadi tidak ada satupun yang saya potong. Jadi tetap ketika itu letaknya di sini ya memang tetap kita tetap kita Dimanfaatkan, posisikan di sini. Kemudian kita hanya memberi opening ini untuk sirkulasi maupun cahaya dari kamar mandi ini. Jadi kamar mandi tidak lembab lagi, jadi dia langsung keluar udaranya. Demikian, Mas. Sahabat Stars KPN, demikian perbincangan tentang desain arsitektur, konstruksi, interior, dan bahan yang digunakan, serta desain ruang luar dari Pandan Laut Cottage. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.